Al-Imam Al-Ghazali fi kitabih Bidayatul Hidayah. Adabu tayammum wa in ajasta an isti'malil ma' li faqdihi ba'da talab aw li'udhrin min maradin aw limani'in minal wudu'i ilaih minal wusuli ilaih min sab'in aw hafsin aw kana al-ma'ul hadiru tahtaju ilaihi li'atashik aw li'atashi rafiqik aw kana mulkan li ghairik wa lam yabi' illa bi aktsara min thamanil misli aw kana bika jirahatun aw maradin takhafu minhu ala nafsik fasabru hatta yadkhula waqtul fariidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabab nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat taufik, nikmat hidayah dan inayah, kesempatan, kekuatan, perhatian dari Allah sehingga pada saat ini alhamdulillah di malam Kamis kita bisa duduk berkumpul di dalam majelis ta'lim yang di sini kita membahas daripada salah satu susunan kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali. Semoga apa yang kita dengar di majelis pada malam hari ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di akhir zaman seperti ini maka seluruh daripada umat Islam sebagaimana yang sama kita ketahui bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih untuk kita yang hidup di akhir zaman, maka kewajiban untuk menuntut ilmu itu lebih ditekankan. Kenapa? Karena di majelis-majelis seperti inilah kita bisa mendapatkan keyakinan dari apa yang telah kita amalkan selama ini. Di dalam majelis seperti inilah kita bisa mendapatkan keyakinan dari aktivitas atau ritual ibadah yang kita lakukan di setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sebut seperti ini? Karena di akhir zaman akan banyak sekali bermunculan tokoh-tokoh yang sebenarnya bukan tokoh, yang mereka kebetulan memang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi fitnah, untuk menjadi cobaan bagi umat Islam di dalam agama mereka. Jikalau ujian itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan menyangkut daripada hal ekonomi, maka insya Allah kita bisa kuat, bisa sabar. Akan tetapi ketika ujian tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di dalam agama, maka inilah sesuatu yang sangat berbahaya. Kita tahu bahwasanya di saat-saat ini banyak sekali bermunculan mereka yang berani untuk merubah, berani untuk membuat ragu apa yang sebelumnya sudah merupakan keyakinan kita sehingga kita mengamalkan daripada ibadah tersebut. Yang sekarang ini lagi sedang hangat-hangatnya ketika banyak daripada
wong Islam yang dionyo membahas tentang kewajiban memakai jilbab bagi umat muslimah. Sedangkan kita dari dulu, dari zaman dulu, kita tahu bahwasanya jilbab itu adalah perkara yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah, dan ayatnya banyak di dalam Al-Quran, dan hadisnya juga banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma karena mereka mencoba untuk memahami Al-Quran, mencoba untuk memahami hadis dari sudut pandang mereka sendiri, sehingga apa yang sudah diwajibkan oleh Allah ataupun Nabi Muhammad SAW itu mereka mampu, bahkan mereka berani untuk merubah hal tersebut. Dan sungguh sangat aneh ketika ada yang mereka berani untuk merubah daripada hukum-hukum Allah ataupun hukum-hukum Nabi Muhammad SAW. Yang anehnya di Indonesia ini masih banyak yang mendukung daripada pendapat tersebut. Bahkan bukan sekedar mendukung, mereka juga melok-melok daripada pendapat yang jelas-jelas sudah melenceng, yang jelas-jelas sudah salah. Sehingga banyak daripada mereka yang sekarang ini awalnya mereka berjilbab, sehingga mereka buka jilbabnya dan mereka dengan sangat bangga telah terbebas dari dari beban-beban agama. Mereka sebut jilbab itu beban agama. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka hadirin hadirat, salah satu hikmah, salah satu faedah, salah satu fungsi kita hadir di majelis-majelis seperti ini supaya kita yakin apa yang kita amalkan itulah yang benar. Ketika kita mengamalkan sesuatu dan sebelum kita mengamalkan itu kita belum tahu ilmunya, kita sholat belum tahu ilmu sholat, kita setelah sholat zikir dan doa kita belum tahu apa ilmu tentang zikir dan doa, kita menutup aurat, yang ibu-ibu pakai jilbab, yang lanang menutup aurat, tidak tahu atau belum tahu ilmunya. Maka ketika ada omongan seperti ini lalu dibawakan dengan membawa kalam Allah, dengan membawa hadis Rasulullah SAW, maka dengan sangat mudah kita bakal goyang. Uyunian ini ternyata jilbab itu tidak wajib. Uyunian ini ternyata zikir, doa setelah sholat itu tidak boleh, haram, berdosa kita ngawikannya, dan seterusnya. Ini gara-gara sebelum kita ngamalkan kita tidak punya atau minim ilmu. Akan tetapi jikalau kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah bisa duduk di majelis seperti ini, sehingga yang tahu semakin tahu, yang belum tahu jadi tahu, sehingga jikalau ada yang mencoba untuk mengganggu apa yang selama ini kita gawikan, apa yang selama ini kita kerjakan daripada bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang mencoba dia ngomong yang wajib dikatakannya tidak wajib, yang halal dikatakannya haram, atau sebaliknya, maka ketika kita punya ilmu, hati kita akan yakin, hati kita akan mantap dan tidak gampang tergoda, terjerumus ke dalam fitnah-fitnah tersebut. Jadi hadirin hadirat sekali lagi, bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memilih, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita supaya kita menjadi thalabatul ilm, menjadi para penuntut ilmu. Dengan ilmu inilah kita akan selamat dari kesesatan. Ketika kita selamat dari kesesatan, maka insya Allah di dunia kita akan selamat, di akhirat juga kita akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, di pelajaran terakhir dari apa yang kita baca di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kita sudah masuk di dalam bab tayammum, yang mana di pelajaran terakhir sudah kita jelaskan sejarah tentang munculnya ibadah tayammum, yaitu secara singkat ana jelaskan, yaitu ketika Siti Aisyah radhiyallahu taala anha diajak oleh Nabi Muhammad di satu perjalanan dan terjadilah cerita panjang, sehingga dari cerita itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada Nabi, kepada sahabat secara khusus, dan kepada kita umat Nabi Muhammad secara umum. Ketika kita tidak mendapatkan air untuk kita pakai berwudu, tidak mendapatkan air untuk kita pakai mandi wajib, maka wudu dan mandi wajib tersebut bisa diganti dengan tayammum. Itu asal muasalnya, ceritanya dari kejadian yang dialami oleh Siti Aisyah bersama para sahabat lain, dan
lakukan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin hadirat, malam ini kita akan masuk apa yang perlu kita lakukan ketika kita tayamum dan apa penyebabnya yang menyebabkan kita boleh atau diperbolehkan untuk bertayamum. Beliau Imam Ghazali menjelaskan, fa in ajasta an isti'malil ma', jikalau engkau tidak mampu, fa in ajasta, jikalau engkau tidak mampu, an isti'malil ma', untuk menggunakan air, li faqdihi. Kenapa kita tidak mampu untuk menggunakan air? Karena banyu tu dak katik. Mak mano nak mati banyu, sedangkan banyu tu dewe tidak katik. Ba'da tolab, setelah dicari. Nah, ini perlu. Kita boleh tayamum pertama ketika dak katik banyu. Dak katik banyu itu kapan? Setelah kita nyari banyu. Jangan mentang-mentang di rumah kita banyu dak katik, langsung nak sholat bertayamum, bukan cak itu. Jadi mentang-mentang ledeng mati gara-gara belum ayah cabut wong, cabut wong. Akhirnya apa dia? Air rumahku dak katik banyu, berarti ya sudah. Apa namanya? Tayamum. Bukan mak itu. Tetapi cari dulu. Sama seperti pas kita nak masak dak katik banyu, pas kita nak mandi dak katik banyu, madai kita langsung tayamum dak. Cek kita bakal nyari solusi dulu, nyari minta banyu dari tetangga, atau kita nyari masjid musola terdekat ada dak banyu. Nah, kalau memang di daerah kita dak katik banyu, daerah kota kita atau kecamatan kita dak katik banyu, maka di saat itu baru kita dibolehkan untuk tayamum. Ini. Jadi maksudnya dak katik banyu itu setelah kita nyari, setelah kita cari. Kemudian auli uzrin, atau dak bisa kita maki banyu bukan karena banyu tu dak katik, tetapi alasannya banyu tu ada, akan tetapi banyu tersebut tidak pacak kita pakai. Banyu tu ada tapi tidak pacak kita pakai. Nah, kalau yang kedua ini mayoritas terjadi di kehidupan kita. Kalau yang pertama dak katik banyu, katik sejarahnya Palembang dak katik banyu tu ada tu lah. Alhamdulillah Palembang ni ada banyu. Sepaceklik sekering-keringnya Palembang masih ada banyu. Kalau dak katik banyu nian kamu tinggal datang ke Sungai Musi tu. Masih ada tu lah. Alhamdulillah berbeda di daerah lain, daerah Jawa tu ada. Sumatera kita mana yang ada di banyu jarang. Alhamdulillah ada, kalau di daerah Jawa ada, daerah Rembang di pucuk-pucuk itu agak sulit banyunya. Kalau kita alhamdulillah aman. Nah, yang kedua ini mungkin kita bakal alami. Apa dia? Banyu tu ada. Akan tetapi kita ada halangan, ada uzur sehingga kita tidak pacak maki banyu yang ada tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara marad, gara-gara sakit. Nah, kita sakit. Sakitnya juga bukan sakit-sakitan. Bukan sakit-sakitan, sakit yang model mak mano yang kita dibolehkan untuk bertayamum. Sakit yang jikalau dokternya ngomong. Dokter ngomong kepada pasien yang sakit itu, kau ini dilarang untuk berinteraksi dengan air. Jangan nyentuh banyu, kata dokter. Nah, kalau dokter yang ngomong, ngapa dok, aku tak boleh nyentuh banyu. Kalau kau nyentuh banyu, maka sakit kau itu bakal lambat sembuh. Atau sakit kau itu yang semula itu sedikit menjadi banyak, menjadi tersebar. Nah, kalau model itu dokter yang ngomong, itu baru sakit yang dengan sakit tersebut kita boleh bertayamum. Berbeda kalau misalnya mak mano, aku sakit, ngapo? Menggigil, kedinginan. Berarti tayamum be? Oh, tidak boleh tayamum. Mak mano, berejo, cari banyu anget. Iya, masak banyu. Seperti wong yang hidup di daerah dingin, anak punya kawan, belajar di daerah Yaman, itu kalau sudah musim dingin di bawah 0. Jadi ngidup ikan tidak metu banyunya itu. Saking dinginnya, banyu yang di jenguk keran itu jadi beku. Kita udah pernah aja itu kan. Jadi dia cerita sama anak, ini sago mondok di sana, ngapo sago? Kalau nak basuhan baju, nak masak banyu dulu kata dia. Kalau banyu itu tak kita masak beku tangan ini kata dia. Nah, ini yang model mak itu harus masak dulu. Jadi jangan aku ni sakit Ustaz, demam menggigil, tayamum bela Ustaz, mana baca? Jadi masak banyu dulu, pakai banyu yang anget. Sakit yang boleh seperti tadi, yang kata dokter tidak boleh berinteraksi, tidak boleh tersentuh air, baru dia boleh tayamum. Kemudian aulimani minal wusuli ilaih, atau
Dia ado banyu, dak pacak maki banyu, alasannya kenapa? Banyu tu ado, tapi dak pacak kita pakai. Gara-gara apa misal? Gara-gara persediaan banyu yang ada itu sedikit. Persediaan banyu yang ada sedikit. Kalau banyu ni kita pakai, maka kita dak pacak makan, dak pacak minum. Ini alhamdulillah dak terjadi di kita. Banyu tu ada, tapi banyu ni persediaannya sedikit. Tidak pacak kalau kita pakai berwuduk, maka kita tak pacak makan, tidak pacak minum. Maka di saat itu kita boleh tayamum. Kalau kita pakai banyu, kita pakai solat untuk berwuduk, maka akhirnya kita meninggal, berdosa gitu. Berdosa. Kecuali kalau yang kehausannya itu wong yang galak ninggalkan solat. Ada wong yang ninggalkan solat. Kemudian kita ni punya banyu misal sejak ini. Kita punya banyu segelas. Dia minta banyu sama kita. Tolong banyu tu untuk aku bela, aku nak minum. Dia ni yang minta ni, wong yang ninggalkan solat. Sengaja dia ninggalkan solat. Dia minta banyu sama kita, maka kita ni nak solat untuk pakai kita berwuduk. Kita unjuk ke dia apa kita berwuduk? Kalau cara syariatnya, biarlah dia mati. Biarlah dia mati kehausan. Kenapa? Dia itu ninggalkan solat. Nah itu saking agama tu nginyam, saking agama tu nginyam sama wong yang ninggalkan solat. Jadi itu banyu ado, tetapi dia tidak pacak make banyu tersebut. Seperti kapan? Pas kita di pucuk pesawat misal, solat di pucuk pesawat. Kalau nak berwuduk di pucuk pesawat, masuk toiletnya. Pernah masuk toilet pesawat belum kamu? Belum. Ya. Jadi toilet pesawat itu sempit nian. Kemudian penggunaan banyu harus minimal, seminimal mungkin. Kenapa? Kalau misalnya sepesawat itu tuh nak maki banyu, ngebek banyu wuduk, kalau wuduk pesawat itu aja. Nah ini jadi itu salah satu gambaran banyu ado, tapi tidak pacak kita pakai gara-gara ada darurat. Nah hal-hal seperti itulah yang membolehkan kita untuk bertayamum. Misalnya kita lagi di opname, jangan kita lah. Ada wong lain dah kita minta sehat Iya, dengan sakit tu kita minta sehat. Ada wong dia sakit, dia opname. Apa namanya? Maki apa? Maki impus, macam-macam alat-alat tu kan. Wajib tak dia solat? Yo, dijengok dulu. Kalau dia sadar, wajib. Kalau dia sadar koma, mana solat kan? Jadi selama dia masih sadar, maka dia tetap untuk diwajibkan melakukan solat. Nah, solatnya mana? Kan alat galuh. Kalau dipaksa untuk berwuduk, tak baca dia tegak. Diwuduk ke? Basah kalau itu. Nah, di saat itulah maka ada tayamum. Atau misal kitanya ini, jangan kita lagi, ada wong insiden naik motor nyampak akhirnya lecet dia punya tangan. Atau lecet dia punya gai, kena aspal kan lumayan aspal tu kan. Soal lecet dia punya wajah atau dia punya tangan, sehingga atau anggota wudhu, tangannya, wajahnya, kakinya yang anggota wudhu sehingga salah satu dari anggota wudhu tersebut harus diperban. Jadi tangannya diperban, gainya diperban, tutup sebelah gainya. Nah, apakah dia wajib sholat? Wajib dia sholat. Kenapa? Karena dia masih berakal. Selama dia masih berakal maka dia wajib sholat. Lalu mana wudhunya? Nah, wuduknya itu tetap dia diwajibkan. Sebagian yang tidak luka dia wuduk, yang luka itu dia pakai tayamum. Kaget anak jelaskan caranya. Yang penting itu gambarannya dulu. Kalau kita ada luka misal, minta maaf, misalnya ibu-ibu lagi lagi ada acara. Ini kan di rumah bagi kaget ada acara. Rumah hal-hal. Rumah hal itu ada acara. Nganteni hari Minggu ibu-ibu sini diundang, bukan anak aku punya acara tuh. Anak diundang juga masalah itu. Jadi ibu-ibu sini ini diundang untuk apa? Untuk panggung. Untuk apa? Ngewangi masa wong India kan temen bawang bombay kan. Ngisi bawang bombay terkena tangan akhirnya kita make handy plus, make perban lah yang agak tebal. Kalau di muka sakit, kalau kena banyu sakit. Nah, sholat wajib tak? Wajib. Nah, mana cara wuduknya? Cara wuduknya kaget kita bahas. Yang penting di situ, di perban itu, yang model-model itu tadi, kalau selama banyu tidak tembus sampai ke kulit yang ada luka tadi, maka dia wajib dua. Pertama dia wuduk, yang kedua dia tayamum. Pertama dia wuduk, yang kedua dia tayamum. Kenapa? Karena di sini ada bagian kulit yang tidak terkena banyu. Ini yang perlu kita ketahui tentang penyebab daripada dibolehkan kita tayamum. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ghazali, ketika hal-hal tersebut kita dapatkan, artinya banyu dak kate setelah kita cari-cari,
atau banyu ado tetapi kita tidak pacak maki banyu tersebut gara-gara alasan-alasan yang telah digambarkan tadi, kita di pucuk pesawat, kita luko dan seterusnya, maka kita tunggu masuknya waktu sholat. Ini syarat tayamum. Berbeda dengan wudhu. Kalau kita nak sholat isya, wudhunya sebelum azan isya boleh. Kalau kita nak sholat subuh, wudhunya sebelum subuh boleh. Kalau wudhu. Tapi kalau pakai tayamum, maka tidak boleh bertayamum kecuali setelah masuk waktu sholat yang nak kita gawikan tadi. Jadi misal kita nak sholat isya, maka kalau pakai tayamum sebelum azan isya tidak boleh kita tayamum. Kalaupun kita tayamum, maka tayamum itu tidak pacak dipakai untuk sholat isya. Lu kenapa? Karena syaratnya tayamum harus setelah masuknya waktu. Jadi harus masuk waktu dulu, tunggu azan. Setelah azan baru tayamum. Nah, tayamum ini maknanya, tayamum ini pertama medianya beda sama wudu. Kalau wudu medianya pakai banyu, kalau tayamum medianya pakai. Nah, ini salah. Yang tahu diem anak nanya tidak tahu. Ya pun cuma saya tidak tahu. Ya. Kalau wudu medianya pakai banyu, kalau tayamum medianya pakai. Salah yang ngomong debu tuh. Tanah yang berdebu. Ini penting kita bedakan. Tanah yang, apa bedanya debu sama tanah yang berdebu? Beda. Ya jelas lah beda. Kalau debu ini debu. Debu itu nah ada grup musik namanya debu. Makin debu makin grup musik itu apa? Tidak kan? Jadi debu ini nah ini debu. Ini debu. Tidak boleh kita wudu tayamum pakai debu. Salah. Jadi kalau ada orang nak bertayamum, ngosok tembok yuk. Atau yang di pucuk pesawat. Sebagian wong travel umroh minta maaf. Ibu-ibu dengarkan dulu. Ini penting. Ketika dia berangkat naik pesawat, ada yang ngajarkan tayamumnya pakai apa? Nepok jok pesawat, nepok dinding. Minta maaf ibu-ibu anak-anak nanyo. Di rumah ibu tua, ibu betah tak sama debu? Tidak. Kalau misalnya anak punya pesawat itu kan kita nak berjualan kan? Berjualan tiket supaya wong tuh masuk ke pesawat kita, demen sama pesawat kita. Nah, salah satu daripada teknik pemasaran supaya wong tuh demen sama kita, harus pesawat tuh terbayang enggak di pesawat tuh ada debu? Ya tak katik lah, enggak lah. Tak katik. Jadi yang kita tepok tuh apa? Jadi itu salah. Yang benar itu wudu kalau bertayamum bukan dengan debu, tetapi tanah yang berdebu. Kaget urusan di pesawat anda jelaskan juga. Tanah yang berdebu. Maksudnya tanah yang berdebu mana? Kita embek tanah yang kalau tanah itu kita tepok, maka dia akan mengeluarkan debu. Itulah yang menjadi media untuk tayamum. Ustadz, emangnya ada tanah apa yang tidak berdebu? Lumpur itu tanah juga, tanah lumpur. Berdebu tak tanah lumpur? Tidak, kecuali kalau inti kering ke. Aku nak kering ke, kalau lumpur kering ke, lagi lah tahu. Galak ngepot itu dah. Jangan ngembek lumpur, ngembek hair dryer itu. Ngembek hair dryer kan? Apa pengen ngambut itu? Ditanya oleh bapak, ngapa bu? Ini lagi nak tayamum. Tanah lumpur ini kering ke dulu. Nah itu ngepot. Tanah liat, dia tanah tapi tidak berdebu. Tanah yang berdebu itulah media untuk tayamum. Ya, itu pertama. Jadi sebelum bertayamum kita cari dulu tanah yang berdebu. Tanah yang berdebu kita cari sudah dapat. Lalu apa yang perlu kita lakukan ketika kita tayamum? Pertama kita tepokkan apa? Telapak tangan kita, kedua telapak tangan kita tepokkan di tanah yang berdebu tadi. Kemudian kita usapkan tanah yang sudah ada debu tadi, tanah yang berdebu tadi. Sebelum kita ngusap, kita tipiskan. Bukannya cak ini ya. Bukan cak ini, kalau cak ini cuma tapi kita cak ini nah. Kita tipiskan seperti ini. Setelah itu nipiskannya disunahkan di sebelah kiri. Tanah yang berdebu ada di depan kita embek, lalu kita tipiskan tanah itu di sebelah kiri. Setelah itu baru kita usapkan ke wajah sambil kita niat nawaitu tayammuma listibahati sholah. Nawaitu tayammuma listibahati sholah. Kalau bahasa kerennya, sengaja aku niat untuk ngembek tayamum nak ngawi ke sholat. Nah itu bahasa keren gitu ya. Sengaja aku ngambek tayamum untuk ngawi ke sholat. Nawaitu tayammuma listibahati sholah. Untuk wudu kita disunahkan taslis, membasuh wajah tiga kali. Kalau tayamum maka kita tidak disunahkan taslis, tidak sunnah. Jadi cukup sekali.
Cukup sekali kita cek ini ke. Nah, nawaitu tayammuma istibahatu salah. Sekali usapan beda usah diulangi 3 kali. Kenapa tidak usah diulangi 3 kali? Itu tuh tanah bukannya bubur. Itu tuh tanah bukannya bedak. Jadi itulah hebatnya syariat Nabi Muhammad. Memang kan walaupun cak mano itu kan tanah tuh bersih tapi kotor kan. Makanya kita cukup sekali. Kemudian Ustadz, kalau di wudhu itu kan kita harus teliti nian. Seluruh bagian bagian kulit wajah ini harus kena di selo-selo mata itu kena kalau. Nah, kalau tayamum ni nak ngiro ke Ustaz. Kan tak kejingaan kalau wudhu basah. Kalau debu ni kan tanah yang berdebu tidak kejingaan dia. Tidak tampak kan? Tidak tampak mak mano kiro-kiro baik. Jadi tidak perlu ibu-ibu jangan kerajinan gino ngembek kacau make up ge. Nah, ya. Tidak ada itu. Lo kenapa tidak ada itu? Karena ini bukan make up. Ini bertayamum. Ini perlu. Kemudian setelah kita nawaitu tayammum istibahati shalah di wajah, kita ombek lagi. Kita ombek lagi tanah yang berdebu tadi dengan kedua telapak tangan kita, lalu kita tipiskan di sebelah kiri, lalu kita usap tangan kanan dan tangan kiri. Cara ngusapnya itu sebenarnya bebas. Bebas, tetapi untuk lebih mudah caranya seperti ini. Tangan kita tepuk, lalu kita tipiskan, cincin lepaskan dulu. Lalu tangan kiri kita taruh di punggung tangan kanan. Ini model ini, tangan kiri telapaknya kita taruh di punggung tangan kanan. Lalu kita jalankan. Setelah kita nyampe di pergelangan tangan, ujung jari kiri itu kita tengkupkan di pergelangan. Jalan. Setelah sampai di mana? Di siku kita putarkan. Ini kan baru di sini tadi basuh kan? Baru diusapkan sebelah sini. Maka kita usapkan yang sebelah sini dulu. Dengan bagian telapak tangan yang perutnya. Nah ini. Dengan jempol diangkat setelah nyampe di pergelangan, jempol tangan kiri itu kita taruh di punggung jempol tangan kanan. Nah, ana ulangi. Putar. Nah, sekali lagi. Putar. Nah, setelah itu kebalikannya, tangan kanan kita taruh di tangan kiri, sama baik. Itu dilakukan sama cuma satu kali. Jadi tidak sunnah untuk taslih. Itu tayamum. Itulah yang namanya tayamum. Kepala tidak usah dibasuh, tidak usah ditaruh debu. Kepala model tidak, kaki tidak juga, cuma wajah dan tangan. 2 ekor itu cuma wajah dan tangan. Sekali-sekali, tidak usah diulang 3 kali. Kepala tidak, kuping tidak, kaki tidak, apalagi kumur-kumur. Debu kan repot. Tidak, cuma wajah dan telapak tangan. Tayamum sebagai pengganti wudhu di wajah dan telapak tangan. Tayamum sebagai ganti mandi wajib sama wajah dan telapak dan tangan. Misalnya kita junub nak mandi tak ada baju. Kita junub, nah ibu-ibu suci dari haid, nak mandi sakit. Mak mano pakai tayamum. Tayamumnya mak mano bergoleng-goleng juga debu tuh. Tidak ada itu. Cukup kita wajah sama kedua tangan sampai siku. Itulah yang namanya tayamum. Itu kalau tayamum. Nah, kemudian masalah kedua. Kalau misalnya ada luka. Ini penting ini dengarkan, pentingnya ini. Tangan kita atau misalnya kaki kita atau wajah kita, yang penting anggota wudhu. Kalau lukanya di punggung, ya sudah, tidak perlu lah kan, tidak dibasuh juga pas wudhu. Kalau lukanya itu pas adonyo di anggota wudhu, dan kita bertayamum sebagai ganti dari wudhu, maka caranya mana? Anak ibaratkan ini perban, ado dirai gara-gara nyampak tadi. Nah, mana masalah perban ini? Pertama kali kita tanyakan diri kita dewek, apakah luka yang ada tertutup dengan perban ini itu sudah bisa kena banyu? Kalau sudah bisa, ya lepas ke baik. Benar kan? Kalau sudah kering, lepas ke. Oh, baru be kecelakaan, baru be nyampak masih basah, masih belum bisa kena banyu. Nah, kalau memang belum bisa kena banyu, maka perban ini tidak usah dilepas. Tak boleh juga misalnya harus wajib lepaskan ini wudhu, ini kita nak ibadah. Oh, itu salah nyengit kalau dia itu. Oh, sakit luka tu sakit kena banyu kan? Jadi biarlah, perbantu biarlah. Lah, lalu mana? Apakah langsung tayamum? Tidak langsung tayamum. Caranya pertama dia wudhu dulu. Wudhu
kenakan bagian wajah yang tidak katik perban. Kita basuh dengan banyu. Nawaitul wudu alillahi ta'ala. Yang ini jangan. Mak mano caranya Ustaz? Bejo. Cara inti dewe. Mak mano diusahakan supaya ini nih tidak kena banyu. Jadi nawaitu wudu lillahi ta'ala. Setelah kita membasuh wajah, ini kan contoh kalau mukonya ada di wajah, ada di rai. Setelah itu kita keringkel, kita lap. Kemarin tuh kan kalau ngelap habis wudu hukumnya makruh kan? Kecuali ini tidak makruh. Kita lap, kita keringkan, lalu kita tayamum. Tayamum mana? Sama seperti tadi embet tanah yang berdebu, kita usapkan wajah sama telapak tangan. Bukan telapak tangan, sama tangan sampai ke siku. Usapkan wajah kita, nawaitu tayamum malis tiba hati sholat. Perban ini kita melok usapkan juga. Ustaz gek kotor kan kena debu tangan kita itu berdebu. Debu yang nempel itu tidak banyak juga. Kita nempel kan, habis kita tepuk-tepuk. Tidak kata ini yang itu. Tidak kata yang jadi kita usapkan di sini. Di mana melok usapkan di pojok perban. Lalu setelah itu kita usapkan tangan sampai ke siku, tangan kanan dan tangan kiri. Nah ini. Ustaz kan perban tuh ada di wajah. Ngapa tangan melok di tayamum itu? Namanya tayamum tuh wajah sama tangan. Kalau wajah namanya bebedak. Benar. Kalau lain namanya bebedak, bukan bertayamum. Nah itu jadi ingat. Ini nih kita anggap remeh, tapi kaget bihasunya terjadi. Jadi kalau yang sudah menjelaskan ini, kalau kamu nanya lagi nanti anda jawab yuk. Karena sudah anda pernah jaga kan. Jadi itu wudu kita keringkan, lalu tayamum kita usapkan wajah kedua tangan kita dengan tanah yang berdebu tadi. Setelah selesai tayamum, lanjut wudunya. Wudu kan belum kelar tadi kan, baru rai be. Lanjut kita basuh tangan kanan, tangan kiri seperti wudu biasa sampai kita membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Paham? Itu kalau lukanya dirai. Mak mano kalau lukanya di tangan, baik tangan kanan atau tangan kiri, sama. Misalnya di tangan kanan, kita ambil wuduk dulu, basuh rai, nawaitu wuduk lillahi ta'ala, kemudian basuh tangan. Yang tidak tertutup perban, basahi dengan banyu. Tangan kiri juga, sudah. Selesai itu kita keringkan. Kita keringkan, setelah keringkan kita tayamum. Wajah sama kedua tangan sampai ke siku, setelah tangan ditayamumi, lanjut wudu, basuh kepala, basuh kuping, basuh kaki. Kira-kira paham? Dilanjutkan karena wudunya belum selesai. Ustaz, aku nandak repot, aku nak pakai wudu bela, nandak pakai tayamum. Jadi makna ini enggak aku basahi bejolah dia. Kalau kita model itu salat kita tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena telah melanggar daripada tuntunan. Aku wudu bejolah ini lu kok ndak kena banyak bejolah dia. Nah ini aku salat kata dia. Lah, sholat lah kamu dan itu sholatnya tidak sah. Ayo Ustaz, aku nak wudu, nak tayamum tidak sah kau punya sholat. Kenapa? Karena yang sakit itu cuma bagian ini Jadi kalau cuma sebagian, maka wajib wudu plus tayamum. Wajib wudu plus tayamum itu. Nah, kemudian misalnya kalau ada wong yang dionyo hadas besar, junub, ada luko, model itu juga perban, yang model perban tadi itu, maka dia wajib dua. Pertama dia wajib mandi sama tayamum. Nah dahulukan mana? Dia tayamum dulu boleh, habisnya mandi, atau mandi dulu boleh, habisnya tayamum. Bebas. Tapi kalau wudu sama tayamum, wudu dulu, kemudian tayamum, kemudian sempurnakan wudu, baru dia boleh sholat. Ini permasalahan yang kedua, yang terakhir. Kalau kita umroh, kalau kita haji, kalau kita naik pesawat, yang pesawat itu perjalanannya panjang. Kalau Jakarta Palembang pendek, Jakarta Papua pendek, yang panjang-panjang, yang sampai kita di pucuk pesawat tuh 9 jam baca haji umroh, sampai misalnya 14 jam. Kalau kita kemana? Eropa. Wow, ke Eropa deh. Kalau kita ke Eropa, nah kita kan nak sholat, kita kan dari pucuk pesawat nak sholat, mak manu. Kalau berwudu ada banyu, tapi tidak pacak kita pakai. Bertayamum tidak kate debu. Mak manu jadi pertama. Kalau bisa kita punya wudhu sebelum naik pesawat, sehingga di dalam pesawat kita selalu dalam keadaan wudhu, bagus. Kalau pacak, kalau tidak pacak, dia berwudhu, ditahan-tahan kenyo, minta maaf, nak buang angin, disumbat yo, jangan betul kau, kembung, nak kencing, ditahan-tahan kenyo, sakit, ya lagi lepaskanlah sudah, buanglah di situ, tinggal buang pesawat itu bejo nyari mana ini sumbernya, bejo lah dia. Nah, nak berwudhu dah katik banyu, ada banyu tapi tidak pacak dipakai. Nak bertayamum dak katik tanah yang berdebu. Lalu mak mana sholatnya dak usah pakai wudu, tidak usah pakai tayamum, sholat sebisonyo kita. Jadi sholatnya dalam keadaan duduk, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, selesai.
Allahu Akbar. Maka isyarat kan duduk kan? Subhanarabbil azim bihamdi, samiallahu liman hamidah. Langsung sujud. Sujud itu juga pakai isyarat, bukannya kita sampai ke lantai pesawat. Lebih nunduk daripada pas kita nunduknya ruku. Kalau ruku kita nunduk seperti ini, sebatas ini Kalau sujud agak ke bawah dikit. Nah, salat tidak pakai wudu, tidak pakai tayamum. Kalau sholatnya di pucuk pesawat, lalu sampai di tempat tujuan kita, ini penting. Kadang-kadang wong tu umroh, wong tu haji, tetapi dia melalaikan ini. Nak ibadah tapi ninggalkan sholat. Banyak itu. Dia nak ibadah tapi ninggalkan sholat. Banyak. Jadi mana Ustaz? Di pesawat wajib sholat. Begitu nyingok daerah yang di situ sudah masuk waktu maghrib, wajib sholat maghrib. Masuk waktu isya, wajib sholat isya. Masuk waktu zuhur, wajib sholat zuhur. Nyampe di tujuan, nyampe di tempat tujuan dia, sholat yang dia gawikan di pucuk pesawat tadi, wajib untuk dia ulang. Wajib untuk dia ulang. Ada yang bertanya, kalau nak diulang, ngapa ya aku sholat di pucuk pesawat? Nah, ini jawabannya. Kita sholat di pucuk pesawat, istilah ulamanya, sholat wajib menghormati waktu. Waktu sholat masuk, kita diwajibkan untuk sholat. Ketika kita sholat, meskipun tidak pakai wudhu, tidak pakai tayamum gara-gara keadaan, maka kita sudah tercatat di sisi Allah sebagai wong yang tidak ninggalkan sholat. Meskipun sholatnya itu kita wajib ulangi, wajib kodok, supaya kodoknya tidak berdosa. Berbeda ketika apa? Dionyo pas masuk waktu sholat tadi, sudahlah dosa sholat. Payah baik, kan kaget nyampe kita kodok juga, kita ini juga. Sudah sekalian bela kata dia, kodok di sana be. Pas sudah nyampe, maka wong tadi itu pertama memang dia kodoknya itu sah, tapi kodoknya berdosa gara-gara dia di waktu sholat yang asli meninggalkan sholat. Jadi seperti itu. Ini penting untuk dipahami. Terkadang kita wudhu baik tidak pakai tayamum, terkadang tayamum baik tidak pakai wudhu, terkadang tayamum plus wudhu, terkadang tidak wudhu tidak tayamum. Ana ulangi, terkadang kita wudhu baik tidak pakai tayamum. Kapan itu? Pas keadaan normal. Terkadang kita tayamum baik tidak pakai wudhu. Kapan? Pas kaki banyu, pas kita sakit seluruh badan. Terkadang kita wudhu plus tayamum atau mandi wajib plus tayamum. Kapan? Pas ada luka di sebagian anggota wudhu atau sebagian anggota badan. Terkadang tidak wudhu, tidak tayamum. Kapan? Contohnya pas di pucuk pesawat. Ini pelajaran kita. Mungkin kita sekarang tidak penting, tapi kadang-kadang yang kita katakan tidak penting, akhirnya hukum karma terjadi di kita baru nak berejo. Tapi alhamdulillah malam ini kita belajar, insyaallah ilmunya lengkap, ilmunya manfaat, ilmunya bisa kita amalkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana darabna bi annana qadarabna wa annana asrafna ala Allah ashrafna fatub alaina taubah تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد تشي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي بالقبول بسر الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.